bermanfaat secara ekonomi, berdampak sosial, dan menjaga lingkungan. Jadi ekonomi, sosial, lingkungan. Sehingga tagline kita adalah Bakti Rimbawan untuk hijaunya Indonesia. Halo, bertemu lagi bersama saya Ahmad Husni Latif di Forester South Borneo. Hari ini juga kita kedatangan tamu yang tentunya yang sudah tidak asing lagi bagi kawan-kawan semua yang ada di Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Helmi MM. Selamat pagi Bapak. Pagi, selamat pagi. Oke, Bapak ini adalah Ketua Panitia Reuni Akbar IKA Fautan ULM ya Bapak ya? Ya. Betul sekali. Dan narasumber kedua kita hari ini yaitu Bapak Dr. Haji Hafizianur Eshud MP sebagai Ketua Steering Komite atau SC Reuni Akbar IKA Fautan ULM 2023. Selamat pagi Bapak. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Hari ini sehat-sehat semua ya Bapak ya? Alhamdulillah. Kita pengen tahu dulu nih, tujuan Reuni Akbar IKA Fautan 2023 ini sebenarnya apa sih Pak? Oke, terima kasih banyak. Salam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pada kakak-kakak angkatan, adik-adik angkatan, di mana saja berada. Nah, ini kami salam semua, salam sehat. Semoga bisa kita dalam Reuni Akbar nanti bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, terkait dengan tujuan daripada Reuni Akbar ya. Jadi kita pertama silaturahmi. Jadi menjaga, membangun, memperkuat, menjalin tali silaturahmi sesama angkatan pertama. Kemudian antar alumni dari angkatan-angkatan masing-masing. Nah, sehingga dalam kesempatan ini, dalam Reuni Akbar ini kita mengajak para angkatan masing-masing, para alumni angkatan melakukan reuni angkatan sekalian reuni Akbar. Sekalian reuni ke semua angkatan. Jadi mungkin momen ini kita ngajak seperti itu ya. Yang kedua penting sekali kita membangun jejaring antar alumni. Itu dampaknya luar biasa nanti. Betul Pak. Kemudian yang ketiga sebagai wadah informasi dan kerjasama antar alumni. Jadi nanti ini yang akan menjadi semangat kita kenapa kita melakukan Reuni Akbar ya. Dari Reuni Akbar ini dari angkatan yang pertama ya Bapak sampai angkatan yang terakhir ini tahun 2018, sehingga di sini kawan-kawan semua yang reuni ini bisa berkumpul dan berbaur tentunya ya Pak ya, untuk bisa membangun jejaring sesama alumni Fakultas Kehutanan ya tentunya ya Bapak. Betul. Betul sekali. Sehingga kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu kapan dan di mana Pak event Reuni Akbar IKA Fautan 2023 ini Pak? Oke, ada 3 tempat. Ada 3 tempat Pak Ya, pertama acara kumpul akbarnya itu ada di insya Allah ya di auditorium OLM yang baru. Oh, di tempat gedung yang baru Bapak ya? Ya, itu ada di Banjarbaru dan kapasitasnya ada 3.500 kursi. Wah, cukup jadi insya banyak Allah bisa kumpul bareng, kalau bisa maksimal yang hadir sampai 2.500 ya kita luar biasa nanti bisa kumpul bersama di sana. Insya Allah semuanya bisa. Ya, yang kedua tempatnya ada di Fakultas Kehutanan OLM. Yang ketiga tempatnya pada saat kita penanaman pohon 2.000 pohon, yang rencana 1.000 tapi Ibu Kepala Dinas support kalau bisa 2.000 ya. Oke, insya Allah mungkin 2.000 pohon kita laksanakan di KHDTK OLM dan Tahura
Sultan Adam. Oke Bapak, tentunya juga tidak asing juga dari mahasiswa Fakultas Kehutanan ya Bapak dari Ini jadi ini nih, jadi nostalgia bagi para alumni semua ya. Betul sekali, apalagi di kampus kita ya Bapak ya, Betul. yang tempat kedua dan ketiga di Tahuraman di Angin. Ya. Ngapain aja sih sebenarnya Pak reuni akbar ini? Emangnya harus gimana atau gimana gitu Pak? Jadi kita siapkan varian acara ya kan, beberapa acara yang menarik lah. Dengan satu tujuan, sasaran kita yang sesuai tujuan tadi, silaturahmi, terjalin hubungan antar alumni ya kan. Nah, pertama acaranya Mubes dulu. Oh, Mubes dulu ya Bapak. Mubes dan Sarasehan itu nanti tugasnya Pak Hafiz, Pak Dr. Hafiz mengarrange bagaimana Mubes ini bisa berjalan dan kita menghasilkan output yang maksimal seperti itu. Oke. Di Sarasehan juga kita lakukan pada hari Jumat, pada hari Sabtu. Sorry ya. Jadi selanjutnya kita Mubes pada hari Jumat, mohon maaf. Mubes hari Jumat. Mubesnya hari Jumat. Ya. Kemudian kita ada Forest Music Festival. Wah, itu Forest Festival tadi apa itu Pak? Forest Music Festival ini kita mengumpulkan anak-anak milenial SMA, tingkat SMA untuk berpartisipasi dalam kejuaraan musik festival ya kan, yang bertema lagu lingkungan. Oh, Nah, jadi ini dalam rangka kita juga mempromosikan eksistensi Fakultas Kehutanan yang mungkin nantinya juga mendapatkan minat lah di Fakultas Kehutanan adik-adik kita yang selanjutnya masuk ya. Yang ketiga acara kita UMKM Expo hari Sabtu itu. Jadi berbarengan itu acaranya. Nah, UMKM Expo ini kita menyediakan stand secara gratis. Satu stand, satu angkatan. Oh. Siapa yang mendaftar, jadi prosedurnya mendaftar dulu ketua angkatannya ke sekretariat untuk mendapatkan stand. Nah, stand itu akan diisi oleh angkatan, isinya adalah kreativitas apa yang mau dipajang di sana. Apakah kuliner, apakah jualan apa, atau apakah misalnya brosur, informasi apapun yang ada di masing-masing alumni di angkatan tersebut. Sehingga ini jadi wadah pertemuan antar sesama angkatan, apa yang dikerjakan. Siapa tahu kan bisa ada terjadi hubungan-hubungan seperti itu ya. Obrolan kita ini sebenarnya makin menarik nih sebenarnya Pak ya. Emangnya ngapain aja di reuni akbar ini, tapi sebelumnya kita lanjut ke lihat yang satu ini terlebih dahulu. Oke. Oke, karena tadi sudah dari Bapak Helmi sudah menyinggung juga pembicaraan kita tentang Mubes. Mungkin kita lanjut aja ke Bapak Hafiz terlebih dahulu kali ini. Kita tanya dulu Pak Hafiz. Ya. Emangnya apa sih IKA itu Pak? Banyak yang nggak tahu nih belum Pak. Iya, baik. IKA itu suatu singkatan ya. Kalau dilihat dari pengertiannya, IKA adalah Ikatan Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya disingkat IKA Pahutan OLM ya. Oke Pak, karena tadi juga ada menyinggung Mubes, emangnya bisa dijelaskan sedikit Pak, emangnya apa dan tujuannya dari pelaksanaan Mubes tersebut nih Pak? Baik, musyawarah ini namanya musyawarah besar ya. Musyawarah besar dari IKA Pahutan OLM. Sebenarnya saya ke IKA dulu ya. IKA ini sebenarnya sudah terbentuk pada tahun 2008 ya. Tepatnya tanggal 23 Agustus tahun 2008. Pada saat pembentukan IKA di tahun 2008 tersebut, struktur organisasinya sudah ada, diketuai oleh Pak Naparin ya. Cuma pada saat itu belum terbentuk ADART dari IKA
Pahutan OLM itu. Nah, pada musyawarah besar pada tanggal 10 Februari 2023 ini akan disusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menjadi dasar IKA Pahutan OLM tersebut. Dan di dalam musyawarah itu sendiri nanti juga akan disusun garis besar kebijakan organisasi. Kemudian tentunya nanti juga akan ada laporan pengurus IKA yang lama, kemudian pembentukan pengurus IKA yang baru. Cuma di dalam musyawarah besar ini yang dipilih adalah ketua atau formaturnya. Nanti dibantu dengan beberapa orang midformatur yang akan menyusun kepengurusan IKA Pahutan OLM itu. Di dalam ADART disebutkan 1 bulan ya, masa proses pembentukan kepengurusan secara keseluruhan. Nah, itu mungkin beberapa yang dilakukan di dalam musyawarah besar itu. Musyawarah besar akan dilakukan 1 hari sebelum reuni akbar di Fakultas Kehutanan OLM. Oh, oke Pak. Karena tadi sudah ada mubes juga nih dari IKA. Emangnya nih Pak, dari IKA Pahutan OLM ini udah berapa kali Pak ngadain acara reuni akbar nih Pak? Ini yang ketiga ya. Yang ketiga. Jadi tahun 2008 pada saat pembentukan IKA itu reuni akbar kedua. Yang pertama rasanya sudah sangat lama sekali. Pada saat saya mahasiswa ya. Pada saat itu dekannya kalau tidak salah Bu Darni ya. Bu Darni Subari. Oke, udah lama banget ya Pak ya. Oke, emangnya nih menurut Bapak Hafiz sendiri, emangnya seberapa penting event reuni akbar IKA Pahutan kali ini Bapak? Kita melihat karena jarak antar pelaksanaan reuni itu sangat lama ya. Tentu reuni akbar tahun 2002 ini sangat menjadi momentum yang sangat penting ya dalam rangka untuk menghadirkan kembali 54 angkatan alumni kita yang tersebar di mana-mana ya. Ini suatu potensi yang sangat besar tentunya kalau dimanfaatkan ya. Karena alumni ini merupakan wadah berhimpunnya lulusan-lulusan dari Fakultas Kehutanan OLM yang memiliki potensi besar untuk bisa turut berkontribusi ya, memajukan Fakultas Kehutanan khususnya dan dunia kehutanan pada umumnya. Emangnya ngapain aja lagi Pak kira-kira untuk kegiatan IKA Pahutan OLM ini Pak? Ini nih yang menarik nih. Malamnya, jadi kan hari Sabtu itu full tuh. Malamnya kita insya Allah mengadakan gala dinner. Gala dinner ya Bapak ya? Kumpul bareng bersama sambil menikmati hidangan ya kan. Semua angkatan di auditorium OLM. Kita sambil melaporkan hasil kerja kita dalam rangka reuni, kemudian melaporkan keuangannya juga, mempertanggungjawabkan dan mengumumkan mungkin hasil mubes seperti apa. Jadi menginformasikan sasaran-sasaran IKA kayak gitu. Nanti dihibur oleh Padi Ribon. Oh, Padi Ribon ya Bapak ya? Yes, insya Allah. Sekarang kita sudah, hari ini kita tanda tangan kontrak dengan Padi Ribon. Saya sekalian nanti hari ini akan melaporkan ke Ketua SC dan Ketua IKA bahwa kita sudah megang kontrak dan melakukan pembayaran gitu. Oke, tentunya sangat-sangat menarik tentunya ya Bapak ya. Dari reuni akbar IKA Pahutan kali ini ya Bapak dimeriahkan oleh Padi ya Bapak ya. Insya Allah, yes. Insya Allah, amin ya kan. Mungkin kita lanjut ke ada tambah lagi nih. Iya Bapak. Besok harinya kita family gathering. Family gathering. Emangnya ngapain Pak? Nah ini kita kumpul-kumpul para alumni beserta familinya. Oh. Di Fakultas Kehutanan OLM. Kita ngadakan kumpul bareng. Mungkin ada door prize insya Allah. Ada musik kecil lah nanti yang menghibur juga. Mungkin insya Allah juga akan ada jualan anak-anak kita dari Fakultas Kehutanan, bisa di hidangan-hidangan lainnya seperti itu. Oke. Nah siangnya ini masih belum final ya. Siangnya
Insya Allah kita melakukan penanaman 2000 pohon di KHD 3 WLM dan Tahura Sultan Adam. Oke, berarti setelah kita melakukan family gathering langsung ke penanaman 2000 pohon di Tahura ya Bapak ya? Iya. Mungkin itu bisa insya Allah nanti kita siapkan bis nih, tapi ya sekarang dalam pengurusan kita coba bis siapkan berangkat semua ke Tahura. Oke, mungkin sudah disiapkan dari panitia ya Bapak Ya. ya. Mungkin nih bisa di-spill dulu Pak, family gathering tadi Bapak udah nyinggung masalah door prize, mungkin bisa di-spill dulu apa hadiahnya door prize-nya Bapak? Oke. Pada malam gala dinner ya, door prize ada 2 door prize utama, itu ada umroh. Ada umroh ya Bapak 2 ya? umroh ya. 2 umroh. Jadi yang confirm ada 2 perusahaan nih yang membantu masing-masing 1 paket umroh. Tapi untuk 1 perusahaan ada toleransi ya. Jadi kalau seandainya nanti yang kena door prize itu bukan beragama Islam, nanti disediakan paket Turki, bisa dipilih ya. Oke, Turki, bisa dipilih. Jepang atau Korea. Turki, Jepang atau Korea ya? Pilih salah satu. Oke, tentunya ini menarik banget nih dari door prize yang diberikan dari panitia reuni akbar IKA Pahutan ya tentunya Bapak ya. Dalam family gathering ada door prize mungkin ya nanti disediakan ya, ada janji-janji teman-teman ya, mungkin ada kipas angin, kulkas, sepeda kah mungkin, insya Allah nanti. Tapi saya belum janji fix ya, karena masih belum didata 100% ya. Tapi ini cukup menarik juga bagi kawan-kawan alumni tentunya. Jangan sampai tidak berhadir di reuni akbar tahun 2023 ini. Siapa aja nih sih Pak yang bisa berpartisipasi dalam reuni akbar IKA Pahutan 2023 ini Bapak? Ya. Pertama tentunya seluruh alumni S1 Fakultas Kehutanan. Itu kan dari awal tuh tahun berapa ya? Tahun 65. 65. Tahun 65 ya Bapak ya? Tahun 65 awal. Nah, kemudian Diploma 3. Diploma 3. Ya, Oh, ini saya udah lama nggak dengar Diploma 3 nih Pak. Itu tahun 2000-an itu dia ada. Oh, iya. Kemudian S1 ekstensi. Dan juga semua S2 yang lulus di Fakultas Kehutanan. Oh, banyak sekali ya Bapak ya. Ada dari D3, dari S1 reguler, S1 ekstensi sampai S2 kehutanan ya tentunya ya Bapak ya. Iya. Nah, ini semua alumni dari beberapa Fakultas Kehutanan ini adalah anggota IKA ya Pak ya. Iya. Adalah juga sebagai anggota IKA. Oke. Nah, jadi sebagai anggota IKA tentu kita undang semuanya. Yang tentunya juga banyak banget nih ditanyain dari teman-teman alumni juga. Bagaimana sih Pak caranya untuk bisa ikut reuni akbar kali ini Bapak? Ya, ini penting banget nih. Jadi kita sediakan form, Google Form. Itu yang diinformasikan lewat pamflet kita, dan semua narahubung sudah diinformasikan. Bisa mendaftar secara personal ya, pribadi masing-masing alumni. Kemudian secara kolektif juga disediakan formnya. Kolektif itu maksudnya setiap angkatan kumpul 50 orang, 60 orang, di type di sana semua, kirim ke sekretariat. Ya kan? Yang ketiga, offline. Kita punya kantor sekretariat ya. Ada di lantai 1, di samping atau di depannya ruang budidaya hutan. Itu sekretariat kita. Boleh offline, boleh. Ya, kita cari yang paling mudah lah, yang mana. Ya kan? Atau boleh juga di anak-anak milenial sekarang nih, scan di sini nih. Silakan. Scan di barcode ini juga langsung bisa mengupload Google Form-nya. Nah, saya tambahkan ya. Bagaimana cara kita memaksimalkan sosialisasi ini? Kita menguatkan narahubung dan ketua-ketua angkatan, atau kita anggap sebagai narahubung. Atau mungkin teman-teman lain yang bisa memviralkan, menginformasikan kepada teman-teman alumninya untuk bisa ikut serta. Nah, kita punya grup narahubung nih. Kalau ada
teman-teman yang bisa menjadi narahubung juga bisa WA ke kami, kita akan masukkan di grup tersebut. Tidak mesti harus satu angkatan satu orang, kita 2-3 angkatan satu orang, 2-3 orang dalam satu angkatan, nggak apa-apa, dalam rangka memaksimalkan yang hadir. Minimal target kita secara kalkulasi data, ya semoga dapat 2.500 bisa berhadir, alhamdulillah. Amin, semoga semuanya bisa berhadir ya Bapak ya. Oke, nah di sana ada kontribusi, ya kan, yang saya tambahkan. Bagaimana untuk daftar? Berapa pendaftaran kayak gitu ya? Iya, Bapak. Nah, pendaftaran itu kita anggap bukan setoran, tetapi kontribusi dari alumni untuk ke panitia yang akan dikelola panitia. 150.000 per alumni. 150.000 per orang ya Bapak? Iya, per orang. Nah, ini sebenarnya dana ini kita budgetkan untuk biaya makan selama kita ada di sini. Kalau biaya hiburan kita alokasikan dari sponsor-sponsor. Ya, saya tambahkan ya, untuk kaos kita memang mewajibkan supaya pada saat nanti hadir di gala dinner itu semua alumni memakai kaos supaya ada inisialnya. Yang seperti ini harganya 65.000, tapi sesuai ukuran. Yang lebih besar lagi naik 10.000 seperti itu. Jadi 65.000 sampai maksimal 100.000. Oke, tadi udah disebutin nih cara mendaftar dari secara kolektif maupun secara perorangan melalui link ya Bapak ya. Yeah. Dan juga dari alumni juga memberikan donasi per orang itu sebesar 150.000 dan membeli kaos tentunya ya Bapak ya. Donasi kita anggap kontribusi. Kontribusi, oke. Oke. Mungkin Bapak ada tagline kah dari reuni akbar kita kali ini Bapak? Iya. Kita ini kan orang kehutanan ya. Konsep dasar kehutanan itu sustainable forest management. Ada 3 pilar di sana. Bermanfaat secara ekonomi, berdampak sosial, dan menjaga lingkungan. Jadi ekonomi, sosial, lingkungan. Sehingga tagline kita adalah bakti rimbawan untuk hijaunya Indonesia. Bakti rimbawan untuk Bakti rimbawan untuk hijaunya Indonesia. Ini tagline nih. Oh, okay. Ini manfaat untuk menjaga lingkungan. Oke. Tema kita adalah bakti alumni Fakultas Kehutanan OLM. Ini khusus ya, Fakultas Kehutanan OLM untuk hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Masyarakatnya enak, sejahtera, hutannya lestari. Wah, ini bisa terjaga semua. Jadi itu tadi tema kita ya, bakti alumni Fakultas Kehutanan OLM untuk hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Oke, lanjut aja nih, kita tanya-tanya lagi nih. Kita mungkin ini closing statement juga nih dari kedua bapak kita hari ini. Mungkin dari Bapak Helmi dulu kita tanya, emangnya harapan Bapak sebagai alumni maupun ketua panitia nih terhadap reuni akbar Fahutan 2023 kali ini Bapak? Oke, harapan saya reuni akbar kali ini bisa menjadi makna bersama bagi seluruh alumni. Tujuannya satu, bagaimana kita saling bekerja sama menghadapi tantangan-tantangan zaman saat ini. Itu pertama. Yang kedua, ayo kita kumpul sama-sama. Yang dari jauh-jauh bisa merencanakan, karena waktu kita masih lama nih. Bisa merencanakan untuk hadir. Nah, saya ngutip sedikit ya. Silakan Bapak. Kalau kita reuni akbar artinya silaturahmi. Niatnya silaturahmi. Secara umum menurut keyakinan saya, silaturahmi itu mau menyebabkan atau jadi murah rezeki, satu. Yang kedua, panjang umur. Amin. Ya, nah inilah momen ini kita sama-sama supaya sama-sama dapat rezeki yang luas. Amin. Dan umur yang panjang, bermanfaat untuk Fakultas Kehutanan, alumni, dan rakyat kita semua. Oke. Seperti itu. Amin amin ya Bapak, doanya dari Bapak semoga kita juga bisa dapat berkumpul juga. Mungkin kita lanjut ke Bapak Hafiz juga, bagaimana Bapak Hafiz harapan dan ajakannya untuk
alumni kita kali ini ya Bapak. Ya, Reuni Akbar ini kan sebagai sarana untuk menunjang terbentuknya IKA Pahutan OLM yang kuat ya. Jadi kita berharap memang partisipasi seluruh kakak-kakak kita, kawan-kawan kita, adik-adik kita di semua angkatan untuk berhadir dan mensukseskan pelaksanaan Reuni Akbar ini, sekaligus nantinya musyawarah besar IKA Pahutan OLM. Kita berharap ke depan akan terbentuk kelembagaan IKA Pahutan OLM yang kuat ya, yang akan bisa mendorong kemajuan Fakultas Kehutanan OLM dan juga alumni-alumni kita melalui jejaring tadi yang disampaikan oleh Pak Hilmi. Dan IKA Pahutan OLM menurut ADART adalah wadah tunggal ya bagi segenap alumni Fakultas Kehutanan OLM yang bersifat kekeluargaan, mandiri dan non politik ya. Ini mungkin harapan kita untuk pelaksanaan Reuni Akbar sekaligus musyawarah besar IKA Pahutan OLM tahun 2023 ini. Oke, begitulah closing statement dari kedua narasumber kita pada hari ini. Dan jangan lupa buat kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan abang-abang sekalian untuk ikut mensukseskan berpartisipasi dalam Reuni Akbar IKA Pahutan 2023 dengan cara mendaftar yang sudah dikasih tahu dari Bapak Helmi tadi. Saya ucapkan terima kasih waktunya untuk Bapak yang sudah mau berbincang dengan kita hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya di Forester South Borneo.